Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jevi Puspitasari, NPM 201872030117. Dalam video ini saya akan membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Materi pembahasannya yang pertama, pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, masalah ketenagakerjaan. Yang keempat, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, sistem upah dan pengangguran. Dan yang terakhir yaitu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari pekerjaan, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun lebih yang sudah mampu bekerja, mencari penghasilan sendiri, dan tidak melakukan kegiatan lain seperti sekolah atau urusan rumah tangga. Dan yang terakhir, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Berikutnya jenis-jenis tenaga kerja. Berdasarkan aspek kemampuannya, tenaga kerja terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja kasar. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh kemampuan dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal. Sedangkan tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu melalui pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya seperti sopir bus. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja kasar. Tenaga kerja ini bekerja dengan mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain, contohnya kuli bangunan. Berikutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya, yang terdiri atas pekerja lepas atau freelance, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Pekerja lepas atau freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pekerja kontrak. Seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Dan yang terakhir, pekerja tetap. Seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini penyebab utama terjadinya pengangguran. Yang kedua yaitu mutu tenaga kerjanya relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif rendah, sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Berikutnya yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dari pemerintah, upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi pelatihan dan alokasi tunjangan. Berikutnya, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan.
Sedangkan dari pihak swasta atau perusahaan yaitu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan, dan memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dari individu itu sendiri, upaya yang dilakukan adalah membekali diri dengan hal yang dikehendaki perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha jika tidak atau belum bekerja kepada perusahaan. Berikutnya sistem upah dan pengangguran. Yang pertama, sistem upah. Pemberian sistem upah termasuk ke dalam kewajiban yang harus didapatkan oleh tenaga kerja dari perusahaan memakai jasanya. Sistem upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Upah adalah hak yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah bisa dilakukan dengan harian, mingguan, bahkan bulanan. Berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Penyebab pengangguran adalah tenaga kerja tidak dapat memenuhi keahlian yang diinginkan pemberi kerja. Kemudian, besar upah yang ditawarkan pemberi kerja tidak sesuai dengan keinginan tenaga kerja, sebab pemberi kerja tidak mampu dan tidak bersedia memperkerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah yang sesuai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.